Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini momen yang luar biasa bagi saya karena saya dulu pernah acara bareng sama AA di Batam. Itu tepat 10 tahun yang lalu. Ya, tepat 10 tahun yang lalu, tahun 2005, ya. Setelah itu sempat ketemu berapa kali, sempat acara berapa kali. Tahu-tahu 8 tahun kita nggak ketemu. Saya berusaha cocokin jadwal, nggak ketemu juga. AA ada acara dekat rumah saya, ya kebetulan rumah kita sebenarnya seberang-seberang kompleks. AA lagi acara berapa kali, saya nggak bisa hadir. Ada aja tuh halangannya. Tapi istri alhamdulillah bisa hadir, ibu saya alhamdulillah bisa hadir. Sekarang tahun ke-8 baru ketemu lagi. Ya, AA ini guru saya, Mas Mono ini saudara saya, ya walaupun gantengan saya gitu ya. Nah, jangan dibalas mas, ya jangan dibalas. Alhamdulillah semuanya ganteng ya, ganteng amalnya gitu. Jadi kalau berkah itu menurut definisi saya, apa yang saya pelajari dari Pak Sandiaga Uno, dari Agim ya, berkah itu singkatan, berkah berhasil karena Allah. Gitu. Karena apa? Karena Allah. Bisa jadi kita cabangnya banyak, mobilnya bagus, bisa jadi itu nggak berkah. Walaupun media meliput kita seolah-olah kita bagus. Walaupun orang tepuk tangan seolah kita bagus, belum tentu. Tadi saya dikasih nasihat sama AA, kita itu kalau misalnya lagi naik gitu ya, apakah dalam bisnis, apakah dalam popularitas, itu ujiannya lebih luar biasa. Ya. Dan saya selalu mengatakan, ada nih orang lagi belajar nih, kayak gini nih, belajar. Ada yang lagi ngajar nih. Itu bisa jadi yang lebih ikhlas itu yang belajar. Dan enggak? Ada orang yang berumroh. Tadi Mas Mono ngajak kita umroh. Ada orang yang berumroh. Ada yang punya travel. Ada yang jadi pembimbing. Itu kemungkinan besar atau mungkin saja yang lebih ikhlas itu yang jemaah umrohnya daripada pembimbingnya. Benar nggak? Penulis buku juga sama. Nulis buku, ya. Yang satu baca buku. Bisa jadi yang lebih ikhlas itu yang baca. Benar nggak? Yang si penulis dapat royalti satu, ya. Katakanlah royaltinya disedekahin, dia dapat nama. Benar nggak? Dapat pujian, dapat liputan macam-macam semuanya. Jadi berat sekali. Ya. Nah, jadi yang paling penting itu Allah ridho. Makanya orang kalau tanya saya, Mas Ipo, sukses itu apa? Allah ridho, keluarga ridho, dan sebanyak-banyaknya orang ridho sama kita. Menurut saya itu aja. Kalau kita berharap semua orang ridho, itu kayaknya berat. Bahkan Nabi pun ya tidak semua orang suka gitu ya. Tapi kita berusaha tidak ada orang yang kesel sama kita. Tidak ada orang yang dengki sama kita. Tidak ada orang yang marah karena perbuatan kita. Nah itu sukses. Dan tentu yang paling utama, Allah ridho sama kita. Contoh ya, bagi teman-teman yang kerja, boleh tahu siapa yang kerja di sini? Karyawan gitu, ada? Yang kerja? Yang usaha, angkat tangannya? Yang pengangguran? Kan kalau karyawan itu punya karya, pengusaha punya usaha. Kalau penganggur, punya anggur gitu mungkin ya. Nggak apa-apa, pengangguran juga bagus gitu ya. Biasanya lebih khusyuk sholatnya, benar nggak? Ya, nggak ada target apapun ya kan. Nah, sholatnya insya Allah lebih on time ya, tahajudnya juga lebih awal insya Allah ya, nggak banyak alasan jadinya. Nah, yang paling penting itu Allah ridho sama kita. Kita misal jadi karyawan, kita kerja sehari 8 jam. Kalau pengusaha bisa lebih tuh. Ya, saya tadi malam sampai jam 10 malam masih kerja tuh. Tanya aja sama tim saya tuh. Oke? Bayangkan andai kata kita bekerja, kita ngurus bisnis 8 jam, ya, 8 jam tidak bernilai ibadah. Rugi nggak? Rugi banget. Sholat berapa menit? Kalau muka-muka kita nih paling 5 menit, 10 menit lah ya. Nah, tapi ada juga nih, saya lihat nih orangnya soleh-soleh gitu ya. Tamatan pesantren ya. Pesantren kilat ya. Petir ya. Halilintar gitu ya. Nah, itu sholat katakanlah 10 menit. 5 kali berarti 50 menit 1 jam. Sementara kerja tadi berapa jam? 8 jam. Jadi kalau kerjanya nggak terhitung ibadah, bisnisnya tidak terhitung ibadah, ruginya luar biasa. Benar nggak? Hanya 1 jam yang ternilai ibadah. Makanya kesibukan kita semuanya kalau bisa 24 jam ibadah. Tidur ibadah. Ngumpul sama anak ibadah. Olahraga juga ibadah. Benar nggak? Ya. Saya selalu ngomong sama istri, kalau mau ngapa-ngapain gitu ya, saya tanya sambil bercanda gitu kan. Kesana yuk, ini yuk. Saya tanya balik, dapat duit nggak? Saya bilang. Ketemu ini, dapat duit nggak? Saya bilang. Ya nggak dapat lah, namanya juga silaturahim, ketemu saudara, bilang gitu. Nah, jadi saya bilang itu kerja sesuatu itu kalau bisa tuh dapat duit, dapat pahala, saya bilang. Ya, andai kata nggak dapat duit pun, pahalanya dapat, benar nggak? Ya,
nggak dapat duit, nggak dapat pahala, ngapain dikerjain? Bener nggak? Iya. Saya itu tiap tahun selalu dengar kabar orang-orang sekitar saya meninggal. Kita dengar kabar kemarin kayak seorang komedian, seorang presenter ya, sangat terkenal, ya dirawat di Singapura, umurnya masih muda, tahu meninggal. Benar nggak? Ya, ada lagi yang penyanyi trio, ya, zaman kita muda dulu, mereka yang lagi booming-boomingnya gitu ya, tahu Sebentar meninggal. Mas, zaman kita muda. Saya belum lahir Mas saat itu. Paling lebih tua dia gitu ya. Udah jangan ngomong tua ya. Nah jadi nggak tahu tuh umur, tiba-tiba meninggal. Begitu juga kemarin ada orang yang membantu saya kuliah di Malaysia, orangnya baik luar biasa, tahu juga meninggal. Dan saya dengar, saya kalau ada orang meninggal, saya berusaha cari tahu dari keluarganya, apa kalimat-kalimat terakhir dari mulut dia. Ini orang yang terakhir ini luar biasa menurut saya, subhanallah. Ya, dijaga benar sama Allah. Memang orangnya baik luar biasa, tidak pernah mencederai hati orang, ya keluarga saya juga, ya diri saya juga gitu ya, yang bantu saya kuliah di Malaysia. Itu hari-hari menjelang dia meninggal, dia ngomong sama istrinya, ngomong sama anaknya, wakafkan ini, wakafkan ini, wakafkan ini. Ya. Sama anaknya ya masih diurus. Dia bilang, oh segera seperti itu. Ya. Dan akhirnya dia meninggal. Dan meninggalnya waktu itu dia jatuh pada hari Jumat, langsung koma. Saya nggak tahu amal dia diterima Allah atau tidak. Tapi saya melihat itu tanda-tanda bahwa dia itu baik di penghujungnya. Ya. Di hari Jumat, satu hal. Kedua, tidak ada satupun orang yang dengki sama dia, jengkel sama dia. Pas dia sakit, meninggal, semua orang datang. Dari luar negeri pun sampai datang. Ya, bukan orang terkenal. Ya, tapi karena banyak amalnya, banyak senyumnya, banyak nolongnya. Ya. Dan dia sudah memutuskan mewakafkan ini, wakafkan itu semuanya. Hampir semuanya. Itu luar biasa menurut saya. Oke? Makanya salah satu concern kita bikin TK Khalifah. Dulu ya, waktu saya diriin tahun 2007, TK Khalifah, saya mikir, kita mulai bisnis kan sejak tahun 2004-2003 gitu. Pernah bisnis bakso, gado-gado, ya nasi goreng pernah, donat juga pernah. Alhamdulillah sukses ditutup semuanya. Ya. Nah, itu kita belajar. Dan saya mikir-mikir, dan saya ngitung-ngitung, bisnis mana yang amalnya paling banyak. Hitungan saya bodoh-bodoh zaman dulu, ya tahun 2007 dulu, bisnis yang paling banyak amalnya adalah TK, Taman Kanak-Kanak menurut saya. Karena apa? Disitulah anak-anak belajar wudhu, belajar Al-Fatihah, benar nggak? Belajar kenal dengan nabinya, sahabatnya, dan semua-semuanya. Jadi hitungan saya awam waktu itu ya, walaupun semua bisnis jelas bisa ibadah gitu ya. Apapun bisnis kita, pakaian sekalipun ya, jual keripik sekalipun bisa ibadah. Tapi hitungan saya dulu, ini bisnis yang paling banyak ibadahnya, paling banyak amalnya. Akhirnya saya buka. Hitungan saya, andai kata rugi pun masih untung amalnya. Tapi alhamdulillah berkembang, untung ya, sekarang udah 70-an cabang se-Indonesia. Dan tahun lalu adalah ujian paling berat bagi saya, karena apa? Di hati saya sudah ada keinginan pengen mewakafkan itu TK, mewakafkan itu sekolah. Cuma hati ini masih berat, gimana pun duit itu. Dan duitnya pasif. Ya, ini berat luar biasa. Ngobrol sama istri, akhirnya ya sudah saya bilang nih, waktu itu Ramadan tahun lalu, saya bilang ini Ramadan mau habis. Ya, kalau kita wakafkan sekarang dapat pahala Ramadan. 5 hari lagi Ramadan sudah lewat. Mau gimana? Akhirnya ya sudah kita putuskan untuk diwakafkan. Diwakafkan bukan berarti diabaikan, tidak ya, justru kita makin profesional. Dulu saya meeting sebulan sekali untuk TK Khalifah. Sekarang tiap minggu saya meeting. Ya, dulu hanya ada 2 orang yang inti. Sekarang ada banyak orang untuk menjadi tim intinya. Ya, kita bayar orang-orang profesional untuk bikin lebih bagus lagi. Karena apa? Nah, ini penting menurut saya bagi muslim. Kita ini kadang-kadang kalau untuk kerja sosial, benar nggak? Untuk yang profesional baru tuh habis-habisan, sampai lembur, sampai jam 10 malam, jam 11 malam, sama atasan takutnya luar biasa ya. Padahal mestinya kalau untuk masjid, untuk amal itu mestinya lebih luar biasa. Karena atasannya langsung sama Allah, nggak ada yang lain. Ya, artinya harus lebih serius. Saya menyebutnya sebagai, ada 7 I sebenarnya ya, cuma ini kelamaan, saya bahas satu saja, namanya itu Itkon. Ada yang pernah dengar Itkon? Siapa yang pernah? Oke, belum pernah alhamdulillah ya. Nah, untuk itu kita datang ke sini gitu ya. Saya belajar dari guru saya Bang Syafi'i Antonio. Itkon itu teliti, hati-hati, sepenuh hati, dan bermutu tinggi. Coba ulang. Teliti, hati-hati, sepenuh hati, dan bermutu tinggi. Coba ulang. Nah, ya. Kita lihat itu ya. Masuk masjid, sandal berantakan. Oke? Pernah masuk wihara nggak? Pernah masuk nggak wihara? Itu sandal biasanya nggak disusun gitu ya. Tapi andai kata disusun pun itu rapi biasanya. Malu nggak sebagai muslim?
Kalau punya iman, ya, punya akal, mestinya malu. Ya nggak? Saya berapa bulan lalu pergi ke New Zealand, acara di sana, seminar di sana. Masya Allah ya, luar biasa. Ternyata, ini duta besar yang ngomong sama saya. Ternyata dari segi Islamic Index, dari segi apa? Dari segi Islamic Index, itu negeri yang paling islami adalah New Zealand. Sementara orang Islam di sana adalah minoritas. Biasanya orang Indonesia, Malaysia yang bekerja di sana, itulah yang orang Islamnya. Orang sananya nggak ada yang Islam biasanya. Ya, tapi dari segi Islamic Index nomor 1 sedunia. Saya pikir itu hoax, ya hoax. Ternyata saya cek di Google, banyak penelitiannya dan benar. Dan itu juga disampaikan oleh seorang menteri kita, ya, dan disampaikan juga oleh duta besar di sana. Kenapa dari segi nilai-nilai Islami mereka nomor 1 sedunia? Apa itu? Tertib, teratur, bersihnya luar biasa. New Zealand bersih, Australia bersih, tapi New Zealand lebih bersih. Ya, Eropa mungkin bersih, tapi New Zealand ada nilai-nilai yang luar biasa. Sampai bangunan sompel nggak ada, cat ngelupas nggak ada. Saya jalan sampai ke pelosok, toilet pesing nggak ada. Ya, padahal mereka tidak ngerti namanya kebersihan bagian dari iman itu, mereka nggak paham itu. Ya, tapi bisa seperti itu. Dan yang menjadi nomor 1, ya, ada nilai yang lebih tinggi daripada itu adalah apa? Kesetaraan, keadilan. Pejabat nerobos lampu merah kena denda. Pejabat ya di airport tidak mau di X-ray, mau cepat gitu ya, kena denda. Ya. Dan saya dengar kabar di sana kemarin salah satu menterinya mau dinaikin gajinya nggak mau. Karena apa? Dia berpikir rakyatnya PNS di sana gitu ya, itu gajinya nggak naik. Jadi kalau dia naik sendiri dia nggak enak. Masya Allah luar biasa. Islami nggak itu? Ya. Jadi dari segi kesetaraan, keadilan itu Islami. Jadi Islami itu bukan semata-mata yang langsung identik dengan agama, tidak. Tapi nilai-nilai Islami yang universal. Ambil contoh, saya kenal Mas Mono berapa tahun yang lalu, saya masuk ke outletnya, saya lihat tuh, Mas Mono, ini harganya nggak terpampang. Ya. Harga nggak terpampang, itu kurang Islami menurut saya. Ya. McD, KFC itu harga terpampang. Artinya apa? Ada akad di sana, benar nggak? Itu Islami. Dan mohon maaf, rumah makan Padang, walaupun yang punya Pak Haji, belum tentu Islami. Karena apa? Harganya nggak terpampang. Ya, tidak ada akad di sana. Kita order, tahu dia ngitung, 210.000 Pak, kata dia. Itu tidak akad di sana. Akhirnya Mas Mono terima masukannya, sekarang udah ada harga ya Mas ya? Udah harga semuanya, walaupun itu merepotkan. Ya, tapi kan yang kita cari berkahnya, benar nggak? Dan alhamdulillah ternyata orang makin yakin. Ya, akhirnya makin berkembang. Saya dulu kenal Mas Mono itu cabangnya masih dikit, ya, masih kucel waktu itu. Ya, yang punya juga masih kucel waktu itu ya. Nah, alhamdulillah sekarang 2-0 Mas. dicatat sama dia ya. Nanti pas giliran dia dibalas tuh ya. Nah, perlu dipanah tuh. Nah itu, saya di sini bukan mengagung-agungkan Barat, bule, tidak ya. Tapi ini sebenarnya kan teguran buat kita. Oke, ini saudara saya, ya teman-teman di sini adalah saudara saya. Kalau mereka bisa, tentu kitanya lebih bisa. Kalau mereka bersih, tentunya kita lebih bersih. Saya pernah pergi ke Mesir, itu Masya Allah menurut saya ya. Mesir tuh kita mau ke toiletnya, berwudu ya. Itu ya lebih parah daripada kita lah intinya gitu ya, yang saya rasakan. Ya, dan waktu itu adalah masa damai di sana. Dan saya pikirkan Islam ini identik dengan Arab, dengan Mesir gitu ya. Kenapa tidak bisa gitu? Ya udah, akhirnya saya mulai dari diri saya mulai dari organisasi saya, ya. Saya bikin di TK Khalifah, saya bikin juga di kampus Umar Usman. Di sini ada mahasiswanya hadir? Woi, Masya Allah, tepuk tangan dulu nih untuk mahasiswa Umar Usman. Ini kampus agak beda ya. Setahun harus jadi pengusaha. Tapi yang lebih daripada itu yang bikin saya bangga adalah apa? Mereka itu absennya duha juga, Mas Mono. Ya, jadi di absen duhanya. Dan dicek juga sudah berapa kali nelfon orang tuanya. Ya, karena bakti pada orang tua itu mengundang rezeki, mengundang keberkahan, mengundang pertolongan Allah. Ya, jadi di absen juga tuh, udah hubungi orang tua atau belum, sudah telepon atau belum. Ya, dicek semuanya. Ya, dan kalau misalnya sampai telat, itu ada denda juga. Ya, dan ada ikrar juga. Ya, jadi disuruh ke masjid orang lain, ya, dia berikrar supaya tidak telat lagi. Kalau omset tidak tercapai, mereka bikin tulisan, ya, aku tidak capai target, dan dia dengan tulisan itu ngomong di tepi jalan, kelihatan sama orang ramai, ya. Jadi berusaha ngejar target, ya. Walaupun hasil adalah haknya Allah, final itu urusannya Allah, tapi tugas kita berikhtiar. Nah, dia tidak sampai ikhtiarnya, tidak sempurna ikhtiarnya, tulis seperti itu. Jadi kita kasih hukuman sosial yang luar biasa dan hukuman tanda petik ya, spiritual juga yang luar biasa. Saya kagum waktu itu
saya nggak usah sebut nama negaranya lah ya, nggak enak gitu ya. Karena banyak yang belum keluar negeri nih, nanti kesinggung gitu ya. Nah, itu kadang-kadang orang yang ini sering tersinggung. Kalau menurut saya jangan tersinggung, termotivasi. Tadi Mas Mono ngomong paspor, jangan tersinggung, termotivasi. Benar nggak? Habis itu langsung bikin paspornya. Calonnya ada Mas Mono. Dan jangan dijualin sama dia ya. Ada calonnya nunggu di sana. Jadi termotivasi gitu ya. Jadi kampus ini di luar negeri ya, saya waktu itu kan mau acara. Saya cuci muka di wastafel. Ya namanya orang Indonesia habis selesai muka ya udah kabur di sana gitu ya. Orang sana apa yang dia lakukan? Habis cuci muka, tanpa ada yang memerintahkan, tanpa ada peraturannya, tanpa ada CCTV-nya, ya, ini bagian dari itkon ya. Selesai cuci muka, dia lap, ambil kain lap. Bayangin, datang orang berikut lagi ngelap. Saya bingung tuh, saya tungguin sampai 3 orang. Apakah dia aja yang aneh menurut saya, ya, atau 2 orang nih yang aneh, atau semuanya seperti itu. Ternyata 3 orang kayak gitu semuanya. Lap semuanya. Dia memastikan untuk orang berikutnya nyaman. Bayangkan, tidak ada peraturan, tidak ada denda, tidak ada CCTV. Ya. Dan negeri itu kebanyakan ateis. Jadi bukan karena Allah juga. Kita yang punya Allah, kita yang bertuhan tentu mestinya lebih. Benar nggak? Malu nggak? Malu, saya malu banget waktu itu. Karena saya nggak ngelap tadi. Karena saya nggak tahu budaya di sana gitu ya. Nah ini pukulan buat kita, tamparan buat kita. Nggak usah tersinggung. Ya, ini bagian dari kita untuk itkon ya. Kita berbenah agar bisa lebih baik lagi, teliti, hati-hati, sepenuh hati, dan bermutu tinggi. Ya. Dan percaya sama saya ya, dan orang Indonesia itu sebenarnya hebat. Ya. Ada motivator nomor 1 di Malaysia. Tahu siapa namanya? Billy Lim. Yang nulis buku Berani Gagal, Dare to Fail. Tahu ya? Beliau mengatakan sama saya sekitar mungkin 11 atau 12 tahun yang lalu. Dia bilang sama saya, negeri ya yang akan menjadi macan Asia berikutnya adalah siapa? Saya bilang, Cina. Ini 11 tahun yang lalu soalnya. Cina, bukan. India, bukan. Malaysia ya saya bilang, karena dia orang Malaysia. Bukan juga. Dia bilang ya yang menjadi macan Asia berikutnya adalah Indonesia. Dia bilang, terperanjat kita. Jangan-jangan dia cuma cari muka gitu ya, karena di depan orang Indonesia. Enggak, dia jelasin. Karena negeri ini sudah kena krisis berulang kali. Sudah kena bencana berulang kali. Akhirnya apa? Sebagian mungkin ngelotok, sebagian naik. Benar nggak? Karena sudah di training luar biasa sama Allah. Ya, dikasih bencana alam, dikasih krisis, dikasih juga mungkin pemerintahan yang juga yang kurang ini gitu ya, kurang ideal. Nah itu menempa kita semuanya. Insya Allah akan menjadi macan Asia berikutnya. Amin. Ya. Baik, tepuk tangan Bapak sekalian. Subhanallah.